Ya, oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024 ya. IHSG crash. Hari ini kita lihat ya turun 1,8 sampai tembus 66.900 ya. Ya penyebabnya ya oke, ketika sebuah negara memberikan stimulus seperti Cina kemarin memberikan stimulus gede-gedean. IHSG-nya Cina itu ya, Shanghai Index itu langsung naik 20%. 12% apa 12%? Ya. Tapi ketika lu sebuah negara malah menaikkan pajak, itu udah pasti nggak disukain investor, pasti. Jadi itu ada salah satu faktornya juga. Ya. Jadi dilihat Indonesia ini yang paling lain sendiri. Amerika bakal nurunin pajak ya dari bawah Donald Trump. China juga bersumpah bakal ngasih stimulus gede-gedean. Di Jepang juga bakal potong pajak kasih stimulus ya Vietnam dan segala macam ya. Tapi negara kita lain sendiri karena ada diduga Joni, diduga ada tita dari bule ya. Tita dari bule OECD gitu kan. Ya. Disuruh turunin katanya ya UMKM suruh turunin nih batasnya dari 4,8 3, pejabat kita bukannya malah berdebat sama dia malah monggo ndoro siap ndoro ya nggak malah begitu Joni gila ya ngeri ya hari ini World Bank bunyi juga hari ini John gue lihat tuh World Bank katanya PKP harus 500 juta turunin lagi sampai 500 juta John gila ya usul PKP PPH harus turun sampai 500 gila bentar lagi paling juga siap ndoro gitu kan nah gitu John jadi sangat miris ya bahwa rakyat adalah pemegang saham negara ini sedangkan pejabat-pejabat itu mostly gue nggak bilang semua pejabat ya buruk maksud gue oknum-oknum itu yang memegang kepentingan yang cukup penting digaji oleh rakyat itu ya digaji oleh pemegang saham mereka kan sebetulnya karyawan sebenarnya karyawan yang di hire oleh rakyat harusnya membela kepentingan rakyat malah malah menghamba pada bule gitu loh ya. Jadi kalau bule ngomong ah wah siap ndoro gitu, ya. Bukannya didebatin malah siap ndoro gitu loh. Ya, seperti itulah. Jadi kedepannya, jadi John artinya apa nih? Artinya kita oke sebagai pemegang saham apa yang harus kita lakukan itu pertama ya saham-saham apa yang kuat menghadapi di pemerintah yang beberapa sebagian oknumnya itu menghamba ya mengikuti apa yang kata bule katakan seperti itu. Kalau lu di bidang UMKM ya, lu silakan coba kalau lu berani ya. Kalau lu berani, lu coba ekspansi. Kalau lu mau coba ya ekspansi di tengah yang beberapa pejabatnya seperti itu ya, percaya bahwa ada meningkatkan pajak, meningkatkan ekonomi. Semua orang, John, itu nggak percaya. Yang percaya cuman yang bilang siap ndoro itu tadi yang kebule ngomong itu dong yang percaya John. Yang terus nyebarin narasi bahwa seolah-olah bahwa pajak itu makin makan bahkan makin bertumbuh itu doang John orang yang lagi menghamba sama bule tapi semua orang yang tidak menghamba sama bule itu percaya tidak baya beli bakal melemah jadi kalau lo berani berani mau coba ekspansi bisnis silakan silakan ya kalau gue sih ogah gitu. Kalau punya gue ogah ya karena lo akan cuma habis lo ekspansi pinjam duit ke bank ya ada cuman bangkrut itu lo capek-capek bayar bingung bayar bunga ke bank gimana belum lagi nanti lo ditagih lagi pajaknya seolah-olah omset tuh untung gede dari situ nah itu John kalau gua nah satu-satunya yang dilakukan di saham ini kita bisa sedikit adaptasi lumayan lah nah ini yang bakal gue bagikan ya hari ini ya semoga bermanfaat itu ya oke seperti yang gue ya, hari ini gua akan bahas money supply M2 dolar ya. Rupiah dan yuan juga termasuk dunia. Nah. Dan apa sih hubungannya sama harga harga batu bara, sawit ya, ya seperti itu ya dan juga lain-lainnya. Dan ini bisa kita pakai untuk ngatur taktik ya. Uh-uh. Oke, yang pertama, dalam kondisi seperti ini di mana negara kita di beberapa pejabatnya itu nggak semua ya, gue tidak mengeneralisir pemerintah secara seluruhnya
Tapi tentunya ada diduga memang ada proksi-proksinya seperti World Bank dan IMF di situ. Em, di tengah kondisi seperti ini, saham yang paling kuat itu memang perbankan nomor satu. Ya, perbankan itu nomor satu. Kenapa? Kenapa seperti yang udah gue bilang, meskipun oke jangka pendek memang robo ya, tapi dia secara fundamental oke. Apa buktinya lu lihat hari ini saham BBCA labanya naik. Laporan November ya naik 12%. Tadi gue baru baca ya. Laba BBCA. Coba. Nah ini ya naik 14%. Ngeri ya. November. Ya. Kenapa perbankan itu paling aman, Joni? Ya, seperti gue udah pernah bilang, namanya program kuantitatif easing dari BI dan semua bank sentral dunia. Ketika negara terjadi krisis yang sangat dahsyat, yang pertama kali diinjek oleh dananya oleh BI itu adalah perbankan, Joni. Ya, ya kayak BBRI, BMRI, BBCA, BBNI ya. Ya mungkin juga kayaknya termasuk BRIS ya, BNGA gitu-gitu ya. Akan diinjek injeknya melalui kuantitatif easing ya. Di mana kasarnya BI itu mencetak uang. Kayak di COVID. COVID ada 900 triliun, BI itu cetak uang, Juni. Cetak uang, dia beli tuh ya obligasi negara yang dipegang oleh bank-bank ini sehingga bank-bank ini selalu punya cash. Dikasih ke rakyat gitu loh. Nah, BI punya ya, John. Jadi ini senjatanya BI ada. Nah, negara para bule ya John ini koneksinya kenapa sih lu pengen dinaikin pajak gini 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 gini. Kalau lu pinter lu baca motivasi mereka. Padahal lu sarjana gitu loh. Lu sarjana tapi lu nggak bisa baca intensitasnya bule terus menerus kasih logical fallacy ya. Logical fallacy-nya mereka itu ya, John. Kalau ini nih, kalau lu jadi pejabat World Bank dan IMF dan lu punya niat jahat, lu pasti nggak suka lihat bank sentral bisa cetak uang sendiri. Nggak suka. Pengennya apa? Kalau negara hancur, pinjemlah sama gua gitu loh. Jangan cetak uang sendiri. Cetak pinjamlah sama gua. Supaya banyak negara bergantung pada World Bank dan IMF gitu loh. Diciptakanlah logical fallacy, kesalahan logika berpikir gitu loh. Jadi dia pengen lu terus-menerus naik pajak supaya jadi seperti tax ratio negara bule. Nah, tax ratio negara bule itu John punya kelemahan. Ketika suku bunga The Fed tinggi, mereka ketika bank sentral bule ini, bank sentral Eropa cetak uang untuk memboost ekonomi gagal. Kenapa gagal? Ya itu tax ratio lu gede. Jadi percuma dicetak dan ditarik lagi oleh tax ratio yang gede itu sehingga ekonomi gagal bertumbuh. Ketika gagal bertumbuh, makanya banyak negara-negara bule akhirnya cari pinjaman ke IMF. Itu terjadi juga di Yunani dulu dan sekarang pun terjadi. Makanya Jerman hancur itu. Jadi diarahin supaya tax ratio lu makin gede nanti ketika suku bunga The Fed tinggi, lu pasti susah lu cetak uang akan gagal. Nggak bisa seperti kemarin kita corona. Nah, caranya apa? Gimana lu susupin aja. Kalau menurut gua ya, lu kirim aja proksi-proksi lu di negara itu supaya membrainwash bahwa percaya semakin tax ratio lu gede akan meledak ekonomi itu di brainwash terus menerus. Kalau lu mau niat jahat pasti berpikir gitu. Iya, nggak. Tapi kita harusnya yang berpangku kepentingan harusnya memproteksi rakyat kita ya malah dibiarkan ya. Well, that's it. Ya, oke. Jadi saham yang paling aman pertama adalah perbankan, Joni. Ya, perbankan. Makanya BCA di tengah. Kalau BCA naik, gue duga BRI dan yang lainnya tinggal tunggu waktu pasti juga naik. Ya karena itu ada senjata BI terakhir ya. Nah, senjata BI inilah John yang nggak disukain. Senjata semua bank sentral yang nggak disukain oleh ya itu tadi IMF dan World Bank nggak suka dia. Senjata lu cetak uang sendiri. Pengennya kalau lu susah segera pinjam kita dong, ya nggak. Nah, lu bisa baca nggak nah, itu Johnnya? Jangan sampai ke arah sono Johnnya. Jadi selama masih ada senjata, nah, makanya kenapa gue bilang, kenapa gue sering bunyi ya, kayaknya mau diarahin ke arah sana John. Ya, diarahin ke arah sana. Nah, jadi kita perbankan kenapa paling aman karena ada senjata BI. Ya, senjata BI itu ya di tengah situasi genting BI bisa ngeluarin senjata itu. Ya, pernah terjadi di COVID 900 triliun ya.
kuantitatif itu cetak uang itu John, cetak uang. Ya, makanya waktu itu juga saat itu BBRI, Mandiri, BCA labanya tiba-tiba meledak kan. Pada beger ya nggak kemarin. Nah, jadi paling pertama memang aman perbankan. Kedua, kalau lo mau cari alternatif lain ya, oke. Nah ini yang mau gue bahas poinnya gila. Introduksi panjang banget ya. Poinnya di sini, oke. Kalau lo lihat harga batu bara hari ini, John. Bentar, Joni, China money supply. Yang mau gue bahas, oke. Kalau lo lihat harga batu bara Newcastle 10 tahun ya, tahun 2015 di sekitar yang berapa nih? 69. Sekarang 128. Ya. Ada yang bertanya, John, kalau misalnya batu bara ini terjun ke 69 lagi gimana? Nah, ini yang mau gue bahas ya, menarik ya. Kalau menurut gua enggak, kecil kemungkinan John. Kenapa? Karena ketika COVID kemarin semua negara itu pada melakukan quantitative easing, mencetak uang besar-besaran gitu ya. Sehingga money supply dari seluruh dunia itu meningkat gede-gedean Joni. Nah, hubungannya apa tuh John sama harga batu bara, harga sawit? Nah, ini yang mau kita bahas. Semakin banyak peredaran uang beredar John, kita bicara dolar dulu ya. Itu artinya John, maka nilai mata uang itu akan melemah dan artinya barang akan semakin naik harganya. Ya, misalnya dulu ketika sorry batu bara $69, dolar itu suplainya cuma segini John ya. 11.000 ya. Iya, 11.000. Sekarang peredaran uang dolar John, money supply M2-nya sekarang ada di range 20.000, 21.000. Terjadi kenaikan berapa tuh John? 21 dibagi 11, 90%. Ya. Secara logika bodoh John, nggak mungkin batu bara tetap menurut gua ya, nggak mungkin batu bara tetap $69. Kenapa? Karena money-nya supply-nya sudah beredar sangat banyak. Maka secara bodoh pasti batu bara harganya naik 90%. Ya. Equilibriumnya ya, 131 dolaran. Ya, jadi kecil kemungkinan balik ke 69. Jadi menciptakan semacam equilibrium ya. Mana sih bacanya? Ya, kalau gua salah baca maklumin equilibrium ya. Equilibrium ya itu keseimbangan ya antara supply dan permintaan ya. Nah, ya, equilibrium ya. Keadaan di mana kualitas saling berlawanan berada dalam kondisi seimbang. Makanya kalau lo lihat harga call gini ini udah, menurut gua ya, di sini di rank-rank 100 ini udah equilibriumnya. Kenapa? Karena money supply-nya udah gede gitu loh. Jadi menurut gua kecil akan balik ke sini kecil. Karena negara akan terus mencetak uang, mencetak uang, mencetak uang. Demikian karena ini kan nanti kan ke depan masih banyak stimulus yang akan dilakukan oleh China, Amerika, Jepang. Maka akan menurut gua batu bara cenderung akan naik karena akan menemukan titik keseimbangan baru. Ya, ini aja udah seimbang nih. Ya nggak? Di sini udah seimbang nih. Semenjak COVID kan money supply-nya beredar seimbangnya di 100-an kan, ya nggak? Make sense. Karena money supply-nya aja meningkat 90% dolar ya. Yuan juga kalau lu lihat money supply-nya Yuan Cina gitu ya. 10 tahun nih kita buka. Dari sini 123 ke 29 312 ya, malah 100% lebih ya. 1312 ke 120. Tadi gue lupa 120 ya. Dapat. Iya 160%, malah yuan lebih banyak ya money supply-nya. Indonesia juga rupiah itu lebih banyak dari 4.000 ke 8.000 ya, 100% juga lah. Ya. Jadi ketika di negara-negara John, money supply itu makin banyak, otomatis barang pasti makin naik. Masuk batu bara gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut gua, setelah perbankan, kalau lo mau koleksi yang aman itu adalah kedua batu bara. Ya, harganya kayaknya udah stabil di sini. Kecil kemungkinan lo berharap di sini karena di sini waktu itu money supply-nya setengah dari sekarang. Kecil lo berharap dia ke sini.
Bukan nggak mungkin ya, ke 1% lah. Ya. Berarti sekarang dan cenderung karena negara nanti banyak bakal cetak uang, kemungkinan ini bakal naik lagi pelan-pelan, menemukan keseimbangan baru ya, mungkin nanti naik ke sini, nanti naik ke sini. Kita kesampingkan yang ini ya, yang tiba-tiba naik ini kan karena perang Rusia Ukraina waktu itu kan kesampingkan. Ya. Jadi equilibrium keseimbangannya di sini. Ya. Tapi batu bara ada kelemahan, kelemahannya itu adalah bisa habis cadangannya. Itu jadi lo pilih baik-baik saham batu bara dan lo harus siap terima resikonya juga kalau tambangnya dia habis. Ya, seperti itu. Nah, saham batu bara sendiri diuntungkan, John. Kenapa? Karena dolar naik. Ya, hari ini rupiah melemah ke 16.200 ya. Semakin rupiah melemah, John, lu pemegang saham batu bara semakin diuntungkan. Kenapa? Karena kita eksportir batu bara nomor satu terbesar di dunia. Cina meskipun dia kalau nggak salah produsen terbesar batu bara, dia tidak mengekspor don, dia tuh pakai batu bara buat negaranya sendiri. Gitu loh. Ya itu jadi makanya saham yang paling aman jelas pertama perbankan ya, kedua kamu menurut gua itu batu bara. Apalagi nanti kalau ditambah geopolitik makin gak stabil ya perang sana, batu bara makin melejit lagi seperti itu. Ya, ini batu bara. Ya. Eh, Ketiga yang terus mengalami kenaikan ya kalau lu pakai logika sama ke money supply tadi pasti yang namanya harga sawit juga naik akan menemukan titik keseimbangan barunya. Iya nggak? Ini lihatnya di tahun 2015 harga sawit segini 2.500, sekarang 4.500, wajar pasti naik 90% karena money supply sekarang udah naik 90%. Nah inilah yang namanya inflasi. Apa sih tujuan lo investasi? Investasi supaya uang lo tidak tergerus inflasi kan. Nah itu John. Yang pertama paling opsi paling bagus perbankan. Kedua yang bisa lo jadikan alternatif, kedua batu bara. Nah kemungkinan ketiga menurut gua sawit. Ya sawit lihat nih sekarang dia udah naik di sini kan. Lo kesampingkan ini karena waktu itu lagi ada krisis pangan di sini ya. Jadi makanya melejit. Nah, kesampingkan yang ini dulu, kesampingkan. Nah equilibriumnya di sini. Nah sekarang gue lihat sawit ini mulai nemuin keseimbangan baru di sini di harga ini. Jadi cenderung harga sawit kalau lu lihat ya, kalau lu buka maksimum, ini kan 10 tahun ya. Kita buka maksimum coba harganya. Oh, lihat ya. Lu bisa lihat harga sawit cenderung naik dari tahun 19 berapa nih? Ah, tahulah 1980-an ya. Harga sawit cenderung naik, 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 naik. Ya, sehingga kemungkinan menurut gua sawit bisa dijadikan alternatif ketiga kalau lo pengen diversifikasi ya untuk menjaga nilai mata aset lo sawit ya ini udah jelas dia nemuin equilibrium baru nih ya equilibrium baru dia jelas udah nemuin untuk sawit ya tapi John sawit itu punya kelemahannya kalau dia hmm, kalau dia tua kebun sawit tua tak produktif ya ya jadi sawit itu ya oke oke keunggulan sawit dibanding batu bara dia kan bisa ditanam berulang-ulang ya nggak usah takut suplainya habis tapi dia ada kelemahannya juga umurnya sawit yang udah tua, produktivitasnya makin tidak optimal gitu loh. Nah, jadi lo hati-hati juga ya. Nah, itu kelemahannya sawit. Makanya coba kalau lo lihat saham-saham sawit ya. Nah, TAPG tapi kemarin baru bagi dividen 70 ya, selamat ya. Gede itu gede banget. Lo lihat di Q3 cenderung terjadi kenaikan 88 sampai 106 ya. Berarti terjadi kenaikan 20% ya. Ya wajar ya. Ya kelihatan banget ya, emang ada efeknya. Tapi ini juga karena TAPG katanya kebunnya masih baru. Maka produktivitasnya tinggi. Nah, ada saham-saham sawit yang lain yang misalnya kayak SSMS ya. Ini cenderung malah turun labanya dari 83 ke 64 ya. Uh-uh. Jadi terjadi penurunan sebesar 30% lah ya. Ya 30% gitu. 23% ya. Apakah karena kebunnya mulai tua? Nah, itu pertanyaannya SSMS. Dan gue juga temukan di kasus serupa di AALI gitu ya. Cenderung turunnya dari 681 ke 548 nih.
cenderung turun labanya ya, dan LSIP LSIP ini cenderung naik 95. Coba belum keluar yang ketiganya ya. Ini cenderung naik ya. LSIP. Nah, jadi lihat-lihat lagi ya. Nah, juga tetap tetap ingat ya, dalam investasi perhatikan harga warasnya John. Harga warasnya itu berapa, dan perhatikan rutinitas bagi dividennya berapa. Gitu. Tetap harus perhatikannya. Jadi sawit bisa dijadikan alternatif ketiga. Ya, alternatif ketiga di tengah situasi yang seperti ini nih, dolar makin mahal ya, otomatis dia harusnya harganya juga makin naik ya kayaknya. Nah, alternatif keempat ya mungkin cukup masuk akal menurut gua, industri spare part otomotif kayak auto ya. Misalnya. Di sini lu lihat ya, di Q3 ini labanya meningkat dari 374 ke 427. Ya, jadi itu terjadi peningkatan sebesar 374 ya. Eh 427 dibagi 374 ya, jadi peningkatan sebesar 14%. Ya, kenapa? Kenapa kalau argumentasinya? Karena orang kan sekarang menganggap otomotif itu sudah bukan lagi kebutuhan sekunder ya, malah kebutuhan premier gitu loh. Kebutuhan utama, John. Jadi orang harus punya kendaraan, otomatis selalu butuh namanya suku cadang gitu, seperti itu ya. Kalau menurut gua, makanya lihat ini cenderung naik ya. Cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan apalagi kalau duit makin banyak terus dicetak, otomatis harga akan semakin naik. Jadi menurut gua ini industri yang cukup dipertimbangkan kalau lo mau menjaga aset lo ya, otomotif. Tapi mungkin di bidang spare part kali ya John ya. Ya, nggak tahu di bidang lainnya gimana. Ya, penjualan kalau mobil langsung gua nggak tahu. Tapi kalau spare part kelihatan nih menarik. Dari 143, 206, 374 ke 427 naik loh. Cenderung naik loh. Ya, jadi mungkin ini bisa dijadikan sarana diversifikasi lo ya. Nah, di kondisi ini John, jadi yang di kondisi kita saat ini, situasi geopolitik lagi begini, ditambah di dalam lagi juga banyak oknum, ada banyak berapa oknum yang malah malah ngikutin maunya bule gitu ya. Maka inilah yang the best. Kita bisa adaptasi begini John, kalau menurut gua. Kalau lu mau coba, oh John, gua mau coba nih bangun usaha John ya, coba aja. Hari ini kan 2025 kan ada banyak pungutan kan, maksudnya tapera, asuransi wajib tuh, terus pensiun segala macam. Gua nggak tahu nih ide dari mana ya, ide dari mana, siapapun bikin ide ini nggak ngerti. Siapapun yang bikin ide ini gue nggak tahu mastermindnya, coba dia suruh buka UMKM dia sendiri, misalnya lu suruh buka tukang cukur rambut, lu survive dari situ doang tanpa ada gaji. Coba bener nggak lu bener bisa survive dengan kebijakan lu sendiri. Ya, coba 1 bulan aja lu bisa survive tanpa minus, coba aja gitu loh. Yang bikin kebijakan itu ya gue nggak tahu ya, makanya. Nah itu aja John, jadi kalau lu mau jadi UMKM, mau berani coba ekspansi, silakan. Kalau gue, menurut gue daya beli makin lemah, kemungkinan lu boncos jauh lebih gede menurut gua. Nah, ini John ya. Jadi semoga video gua bermanfaat. Jadi industri pertama perbankan udah pasti, meskipun sekarang dalam jangka pendek kelihatan robo, tapi fundamentalnya menurut gua fine-fine aja, seperti BCA malah naik 14%. Seperti itu. Kedua mungkin batu bara, ya tiga mungkin sawit bisa dipertimbangkan. Keempat mungkin industri spare part motor, seperti itulah. Spare part kendaraan bermotor maksud gua. Seperti itu. Ini aja. Oke, jangan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa